Balik lagi dengan Lies Family Channel. Hari ini kami menuju Vatikan yang adalah negara terkecil di dunia dengan luas sekitar 44 hektar terletak di Roma. Ini perjalanan kami saat ini di video adalah dari Bologna menuju ke Vatikan. Vatikan terletak di tepi barat Sungai Tiber. Vatikan ini merupakan negara gerejawi yang menjadi pusat Gereja Katolik Roma. Pada tahun 1984, UNESCO menetapkan Vatikan sebagai situs warisan dunia. Hal ini dikarenakan banyak warisan bersejarah, baik mengandung unsur kekristenan maupun tidak, di negara tersebut. Vatikan sebagai tempat paling suci di dunia agama Katolik, tak heran bahwa Istana Vatikan menjadi kediaman Paus sejak tahun 1929. Istana Vatikan merupakan hasil serangkaian panjang penambahan dan modifikasi sejak abad pertengahan. Tempat pertama yang akan kami visit adalah Basilika Santo Petrus. Basilika Santo Petrus adalah pusat kekristenan yang didirikan oleh Konstantinus pada abad keempat. Basilika Santo Petrus adalah katedral terbesar di dunia dengan panjang lebih dari 186 meter dan memiliki area internal seluas 15.160 meter persegi. Saat kami tiba di tempat ini sementara dalam perjalanan menuju ke sana, cuaca cerah dengan matahari yang sangat terik dan suhunya 37 derajat, namun tidak menghentikan antusias turis untuk masuk ke kota ini. Seperti yang kita lihat, ini adalah Vatikan. Kita sudah masuk di dalam area Vatikannya sendiri. Sangat luas, ada lapangan besar di depan, dikelilingi oleh pilar-pilar yang tinggi, dan juga ada beberapa patung yang selalu terlihat di bagian atas dari setiap pilar tembok ini. Di tengah dari lapangan ini sebenarnya ada tugu, dan juga di lapangan ini biasanya diadakan misa oleh Paus karena Paus memang tinggal di sini. Nah, itu tugunya. Itu adalah tap water atau air keran yang sebenarnya bisa diminum oleh siapapun pengunjung yang mau minum air tersebut, boleh. Nah, di sebelah kiri itu kita bisa lihat, ya, ini adalah air mancur yang juga terdapat burung, bisa lihat di atas, yang memang mereka sehari-hari mencari makan di situ. Ini adalah Basilika Santo Petrus, ada screen yang bisa dilihat, ada Paus, ya. Nah, ini kita lihat antrian orang untuk masuk ke dalam katedral untuk melihat interior yang ada di dalam. Nah, menurut tradisi Katolik, mereka berpendapat bahwa Basilika Santo Petrus merupakan tempat pemakaman Santo Petrus atau Rasul Petrus, pemimpin di antara para rasul Yesus dan juga uskup Roma Paus pertama. Makam Santo Petrus, nah itu ada patung Petrus, berada tepat di bawah altar basilika yang tinggi dan juga dikenal sebagai altar pengakuan. Ada di belakang kami kalau di video ini. Terkait alasan tersebut, banyak paus telah dikebumikan di Basilika Santo Petrus sejak periode Kristen awal. Basilika Santo Petrus terkenal sebagai tempat ziarah dan fungsi liturginya. Paus memimpin semua liturgi sepanjang tahun, baik di dalam basilika atau di lapangan Santo Petrus yang terletak di depannya. Itu di video adalah Sungai Tiber, dan setelah berfoto di
Basilika, kami lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Koloseum. Koloseum adalah tempat di mana ini adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator dibangun oleh Vespasian. Tempat ini adalah tempat pertunjukan besar berbentuk elips yang disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Amphitheatrum Flavium. Pada zaman dulu ini sebagai tempat penyelenggaraan sebuah pertunjukan yang spektakuler, yaitu pertarungan antara binatang, pertarungan antara tahanan dan binatang, eksekusi tahanan, pertarungan air dengan cara membanjiri arena, dan pertarungan antara gladiator atau munera. Koloseum berukuran besar dengan tinggi 48 meter, panjang 188 meter. Nah, itu adalah Koloseum. Lebarnya 156 meter dan luas seluruh bangunan sekitar 2,5 hektar, membuat bangunan ini terlihat begitu besar dan luas. Koloseum dibangun pada pemerintahan Vespasian pada tahun 72 Masehi dan terselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masehi. Titus adalah salah satu anak rohani Rasul Paulus dan namanya tercatat di Perjanjian Baru. Setelah kami berfoto di sini, kami lalu terus berjalan kaki menuju Trevi Fountain, salah satu air mancur yang menjadi ikonik paling terkenal di Italia. Di perjalanan kami menemukan beberapa orang yang memainkan alat musik, salah satunya adalah yang menggunakan pipa-pipa bekas lalu membuatnya menjadi alat musik. Ada juga yang menggunakan keyboard, ada yang pakai violin, gitar, dan pada saat kita lewat kita bisa memberikan sejumlah uang, seperti kalau di Indonesia pengamen. Ini adalah perjalanan menuju sumber air mancur Trevi yang berasal dari saluran air Aqua Virgo dari era Kekaisaran Romawi. Di tempat air mancur ini terlihat patung-patung yang menggambarkan dewa-dewa mitologis yang berkaitan dengan air dan kesuburan bumi. Tokoh paling menonjol di Fontana di Trevi adalah Oceanus yang berdiri tegak di tengah keretanya. Oceanus adalah Titan dalam mitologi Yunani dan dewa laut. Di tempat ini kami mengikuti kebiasaan turis-turis lain yang melakukan tradisi melempar koin ke dalam kolam air mancur. Konon katanya bila seseorang melempar koin ke kolam air mancur ini, ia akan bisa kembali ke Roma suatu saat nanti. Semoga kita bisa balik lagi suatu saat nanti ya. Setelah berfoto, kami lalu kembali ke bus, tapi sebelumnya kami mampir di salah satu toko yang menjual es krim. Ini adalah es krim gelato, karena memang cuacanya panas banget dengan suhu kurang lebih 37 derajat di Vatikan. Di sini bisa dilihat salah satu pelayannya adalah orang Filipina. Dia yang melayani kami dan memberikan es krim yang kami pesan.
perjalanan kami menuju ke Bas, kami menemukan salah satu tanaman atau pohon. Ini adalah pohon zaitun dengan buahnya yang masih segar berwarna hijau. Destinasi selanjutnya adalah kami akan menuju ke Menara Pisa. Stay tune. Bye-bye.